Oh, ini siapa yang merecord? Ya, ya saya record. Ya. Oh ya, terima Oh kasih ya, terima Bapak. kasih Pak Hartanto. Kemudian saya share Bu ya. Iya, silakan Ibu. Wah, ini udah double keluar recordingnya lagi. Sebentar Bu. Oke, wah, tombol share-nya juga nggak fungsi. Sebentar Bu ya. Sepertinya ini udah kesulitan. Pada saat saya klik share itu juga nggak keluar gitu Bu. Mungkin bisa dikirim filenya, minta tolong temannya yang meng-share. Hmm, kenapa nih Bu ya? Padahal tadi baik-baik aja dia. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, saya kirim. Bentar Bu ya. Share screen, share screen. Maaf Bu, sangat mengalami kesulitan ini. Tombol-tombolnya tidak berfungsi seperti Bu ya. Saya kembali ke WA saya untuk men-share juga tidak aktif seperti Bu. Tidak aktif apanya Bu, lamannya gitu. Not responding, Bu. Iya, not responding benar. Tapi Zoom-nya yang aktif ketika saya mau kembali ke ngambil laman WA tidak aktif Bu. Di HP Ibu tidak ada menyimpan Oh, filenya. kebetulan sebentar ya saya lihat. Oh, ada Ibu. Di HP saya ada di WA. Saya kirimkan ke grup pekerti aja Bu ya. Iya, silakan Ibu. Nanti Bapak Harstanto ya, Bapak minta tolong. Ya, boleh, boleh. Iya. Iya, terima kasih ya. Sekali lagi Bapak Harsanto ini mengalami kesulitan di sini Pak. Oke, Ya, sudah terkirim Pak ya. Mengenai peta proses kerja itu Pak di grup WA kita di pekerti. belum masuk itu, Oh, belum masuk. di sini sudah centang dua. Ya, tentang dua sebentar. Oh, di bentar Pak, saya cek kembali Pak ya. Karena ini ada beberapa grup karena kita ada tugas grup kemarin Pak ya salah mungkin saya. Salah Pekerti. mungkin. Iya iya benar. Baik. Nah, itu sudah Pak ya. Lagi loading nih Pak. Nah, itu sudah masuk Pak. Oh ya, baik. Saya download ini.
Iya. Saya buka nih. Oke. Saya share ya. Iya, Bapak, Iya, boleh, silakan. Pak. Terima kasih. Ini betul. Oke, sudah muncul, Iya, Bapak. benar, Terima Bapak. kasih, Bapak Arstanto. Ya, terima kasih, Pak. Ya, silakan Ibu Isna, 20 menitnya dimulai dari sekarang. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Eh, apa kabar semua? Teman-teman semua, mahasiswa? Masih semangat ini udah jam siang ya. Nah, jadi walaupun sudah siang, ini kita eh, harus tetap semangat ya. Nah, jadi sebelum kita mulai ini saya mau kasih kata-kata hari ini dulu nih untuk semua. Nah, jadi kata-kata saya hari ini, hmm, kemarin adalah kenangan, hari ini adalah kenyataan, esok adalah masa depan. Nah, jadi kenangan hari ini kita buat sebaik-baiknya. Jadi ini walaupun sudah siang tetap harus semangat sehingga kita punya cerita yang terbaik nanti ya adik-adik ya. Nah, jadi saya ingin absen dulu ini ya. Ingin absen karena kita pakai sistem SIMPT, saya sering lupa untuk mengabsen kalau tidak mengabsen di kelas. Nah, Hartanto hadir. Ya, ada. Oke, baik. Hadir. Devi, hadir Devi. Oh, mungkin sedang izin ya. Yudi, Dap, Elvira, ya. Abdara, ya, hadir ya. Nah, jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pertemuan ke-6 itu kita sudah membahas analisis kerja atau prinsip ekonomi gerakan ya. Minggu ini kita akan membahas tentang minggu ketujuhnya peta proses kerja. Nah, jadi di sini saya materi untuk ini adik-adik semua harus diperhatikan dengan baik ya, karena ini adalah untuk kepentingan menulis tugas akhir nanti, baik tugas-tugas dari dosen-dosen untuk menggambarkan sebuah peta atau diagram seperti itu adik-adik, untuk kita menggambarkan proses kerja kita. Nah, jadi secara umum pada materi hari ini kita bukan saja pada saat tugas, akan tapi kalau adik-adik mau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat efektif ini adik-adik ya. Jadi sangat harus perlu diperhatikan nih materi hari ini ya. Nah, jadi materinya adalah tentang peta proses kerja. Nah, kita lihat apa itu, bagaimana peta proses kerja itu. Selanjutnya, Pak. Nah, jadi tujuan dari pembelajaran di sini adalah kita untuk memahami alur proses kerja secara menyeluruh, kemudian kita dapat mengidentifikasi aktivitas yang tidak efisien, misalnya dari pemborosan waktu, biaya, seperti itu ya, tenaga juga termasuk itu dalam keefisienan itu. Nah, kemudian yang ketiga itu ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Nah, kemudiannya lagi yang keempat itu adalah standarisasi proses kerja, kemudian dasar untuk perbaikan berkelanjutan, dan yang terakhir adalah menjamin kualitas produk atau layanan. Selanjutnya. Nah, definisi dari peta proses kerja ini adalah, adik-adik ini adalah untuk atau sebagai alat yang sistematis dan jelas untuk komunikasi secara luas dan sekaligus mendapatkan informasi yang diperlukan untuk memperbaiki suatu metode kerja. Nah, jadi kita dengan membuat peta kerja itu kenapa dikatakan sebagai alat, yaitu kita menggambarkan ya. Adik-adik semua kita menggambarkan, kemudian kita menerapkan dari apa yang sudah kita rencanakan. Nah, di sini ada beberapa
informasi itu di antara lain adalah waktu operasi mesin. Jadi kita membuat waktu operasi mesin berapa seperti itu sehingga kerjaan kita atau pekerjaan apa yang kita kerjakan itu tepat waktu. Kemudian ada kapasitas mesin, kemudian bahan-bahan dan alat yang digunakan. Slide berikutnya, ini adalah jenis peta kerja. Ada 5 yang saya jelaskan dalam materi ini adik-adik ya. Ada yang pertama itu ada proses operasi. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya. Yang kedua ini ada diagram alir. Diagram alir ini yang sangat sering kita gunakan pada tugas akhir adik-adik ya. Bukan seperti saya jelaskan di awal tadi, bukan hanya tugas akhir, akan tapi di saat kita praktikum, setiap ada mata kuliah praktikum, kita juga menggambarkan diagram alir. Nah, yang ketiga itu ada peta tangan kiri dan kanan, itu menggunakan tangan kita adik-adik, tangan kiri dan tangan kanan ya. Nah, kemudian yang keempat ada peta pekerja dan mesin. Nah, ini bagaimana sinkronisasinya? Ini adalah di mana kita menggambar peta bila kita menggunakan mesin dan kita sebagai pekerja. Nah, jadi untuk memudahkan pekerjaan dengan menggunakan mesin, kita harus juga menggambarkan peta ya. Nanti kita lihat di berikutnya seperti itu. Nah, jadi yang kelima itu ada peta proses peta ini ya. Nah, ini adalah lambang-lambang yang digunakan dalam proses pembuatan peta tersebut, adik-adik. Nah, yang pertama ini ada operasi itu dalam bentuk lingkaran, adik-adik ya. Bentuknya dalam bentuk lingkaran. Kemudian di sebelahnya itu ada penyimpanan, dilambangkan dengan segitiga. Kemudian berikutnya aktivitas gabungan. Ini sebenarnya saya lupa menambahkan ya. Lupa menambahkan sebenarnya ini ada di tengah ini ada proses misalnya gabungan antara operasi dan penyimpanan misalnya. Nah, ini dapat digabungkan. Jadi di tengah-tengah gambar bulat di aktivitas gabungan ini dapat ditambahkan misalnya pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu dapat digambarkan di atas lingkaran aktivitas gabungan tersebut. Jadi ada 2 proses di situ ya. Nah, kemudian ada proses delay, itu adalah proses menunggu. Menunggu dalam artian menunggu proses berikutnya, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah transportasi. Nah, transportasi ini proses pemindahan, baik pemindahan alat, baik pemindahan pekerjanya, seperti itu dilambangkan dengan tanda panah ya. Berikutnya, nah ini adalah contoh dari peta-peta yang sudah Ibu sebutkan sebelumnya ya. Nah, ini ada contoh yang pertama itu peta proses operasi. Nah, mungkin adik-adik di sini kurang jelas ya. Ini gambarnya saya kutip dari jurnal. Nah, jadi nanti akan saya bagikan di grup WA kita ya, di mata kuliah teknik tata cara kerja ini. Saya bagikan, kemudian adik-adik bisa melihat secara jelas nanti. Akan tetapi ini perhatikan dulu di slide ya. Nanti kalau misalnya bagikan sekarang, saya yakin kalian akan membuka TikTok nih, bukan melihat slide hari ini ya adik-adik ya. Nah, jadi coba diperhatikan baik-baik karena ini sangat penting sekali di mana kita membuat suatu peta atau gambar untuk memudahkan kita dalam melakukan pekerjaan kita. Nah, ini salah satu contoh dari jurnal yang saya kutip dari, nanti saya bagikan bisa lihat linknya adik-adik ya. Ini adalah nama objeknya, itu adalah pembuatan tahu. Nah, di mana pembuatan tahu ini ada memiliki beberapa proses operasi, seperti yang kita bahas sebelumnya, di mana lambang yang digunakan itu ada lingkaran ya, ada bentuk kubus seperti itu peta, dan kemudian ada segitiga tadi. Nah, jadi di dalam pembuatan tahu ini ada lambang 3 lambang yang digunakan. Nah, ada lambang operasi
itu adalah bulat. Yang pertama coba diperhatikan. Yang pertama itu adalah penyiapan kedelai ya. Penyiapan kedelai yang dicuci, waktu yang dibutuhkan itu 8 menit. Nah, jadi di samping kiri dan kanan dari lambang itu ada keterangan. Nah, keterangan ini coba dilihat, diperhatikan baik-baik. Sangat penting untuk kita pahami ya. Jadi pada peta proses operasi ini adalah bentuk validnya seperti ini. Nah, di mana kita harus menuliskan nama pemetaan di atas, nama objeknya, kemudian dipetakan oleh siapa. Misalnya di sini peta ini dibuat oleh uh, Devi. Nah, ini kita tulis di sini dipetakan oleh Devi, demikian atau Elvira kita tuliskan di sini ya. Kemudian tanggal pemetaan itu tanggal kita membuat peta ini. Jelas adik-adik ya? Masih terlihat ya? Nah, saya lanjut. Nah, jadi ya, ini yang kedua adalah peta aliran proses. Nah, coba perhatikan dulu baik-baik adik-adik. Ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya sebelum tadi peta proses operasi itu bentuknya di mana ada penulis di atas seperti demikian ya. Kemudian di bawahnya itu ada kesimpulan dalam bentuk tabel juga seperti itu. Kalau ini menunjukkan bentuknya seperti ini ya, di mana masih berbentuk dalam tabel. Nah, coba perhatikan masih kita gunakan lambang-lambang yang seperti awal tadi. Ada lambang lingkaran, ini kegiatan yang di sebelah kiri paling atas, itu adalah lambangnya. Kemudian di tabel di bawahnya itu ada uraian kegiatan. Nah, uraian kegiatan itu adalah masih tentang proses pembuatan tahu itu tadi, ya, di mana prosesnya masih sama dengan peta proses operasi yang di awal, akan tetapi bentuk atau cara menggambarnya yang berbeda. Di mana ini coba kita lihat berbentuk zigzag ya, adik-adik, berbentuk zigzag. Berbentuk zigzag di mana prosesnya itu dihubungkan ke lambang. Diberi titik pada prosesnya, kemudian dihubungkan ke dalam lambang yang akan digunakan. Misalnya ini contohnya kedelai, ditambahkan air, itu akan merupakan suatu proses. Kemudian dibawa ke tempat perendaman. Nah, itu prosesnya adalah membawa atau memindahkan. Nah, kita kasih lambang di memindahkan atau lambang tanda panah transportasi, demikian ya. Kemudian ada lagi ini proses operasi berturut-turut 3. Ini adalah masih proses operasi yang tidak dipindahkan. Kemudian kedelai mulai direndam. Nah, pada saat perendaman, kedelai itu menunggu untuk ditiriskan seperti itu ya. Nah, jadi kita letakkan titiknya di delay. Nah, seperti D besar ini bentuknya itu adalah delay. Artinya kita menunggu untuk proses selanjutnya. Nah, proses selanjutnya ini kemudian kedelai diproses lagi, kemudian juga ada dipindahkan lagi. Jadi sesuaikan aja urutannya berdasarkan lambang-lambangnya ya. Nah, berikutnya. Nah, ini merupakan diagram alir, peta diagram alir. Masih dengan tema yang sama atau produk yang sama, akan tetapi beda jenis petanya. Jenis bentuknya ya. Ini diagram alir. Kalau misalnya kita gambar selama ini di tugas-tugas adik-adik semua, misalnya membuat suatu proyek, membuat produk, itu biasanya kita gambarkan secara yang sudah terstandar ya adik-adik, di mana bahan itu berbentuk lingkaran ya lambangnya, kemudian untuk prosesnya misalnya ditambahkan ini, ditambahkan bahan ini, itu bisa kita lambangkan dengan biasanya
kubus seperti itu atau peta seperti kalau di sini itu peta ini pemeriksaan ya. Kalau kita gambarkan di pertanian itu biasanya peta itu adalah proses. Jadi berbeda referensi, berbeda pula cara penggambarannya. Nah, pada teknik tata cara kerja, gambar yang kita gunakan adalah bentuknya berbeda-beda sesuai dengan proses operasinya. Nah, demikian. Sampai di sini adik-adik mungkin paham bagaimana kira-kira Elvira, paham Elvira? Ya, kita lanjut ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa di depan. Selanjutnya. Nah, kemudian ini adalah peta pekerja dan mesin. Nah, apa yang digunakan di sini? Nah, peta ini adalah menggunakan mesin. Makanya namanya peta pekerja dan mesin ya, dan pekerja. Maaf. Peta pekerja dan mesin. Jadi ada dua di sini yang bekerja. Mesinnya bekerja, kemudian pekerjanya juga beroperasi seperti itu. Nah, ini untuk apa, Bu? Untuk apa peta ini digunakan? Ini untuk penggilingan. Nah, di mana penggilingan kedelai itu kita menggunakan mesin. Nah, makanya dikatakan peta pekerja dan mesin. Nah, di sini dapat kita pahami atau kita lihat ada beberapa lambang yang diarsir ya. Kemudian ada juga tentang waktu. Waktu itu adalah dihitamkan. Kemudian ada waktu kombinasi. Bagaimana pengertian ini? Nah, waktu kombinasi itu ini adalah pekerja dan mesin itu bekerja, sama-sama bekerja, ya. Nah, kemudian yang diarsir itu adalah waktu pengangguran. Waktu pengangguran itu antara mesin dan pekerja yang nganggur. Nah, kita lihat ya di tabel yang ada orang, ada mesin ini. Orangnya hanya tidak ada waktu menganggur ya. Dalam pembuatan tahu ini tidak ada waktu menganggur. Nah, coba lihat. Ya. Kelihatan adik-adik ya? Jelas ya? Nah, kemudian waktu kerja independen. Nah, jadi orang di sini semua bekerja. Bekerja ini semua. 100% berarti orang bekerja. Sedangkan mesinnya hanya beberapa persen ini bekerja ya. Coba kita perhatikan. Banyak waktu menganggurnya nih si mesinnya. Nah, jadi efektifnya lebih produktif si pekerjanya kalau dari peta ini ya. Kemudian ini kesimpulannya di bawah bisa dilihat kesimpulan dari proses kerja tersebut. Di bawah ini ada tabel ya di mana disimpulkan begitu. Nah, disimpulkan di sini waktu menganggur pekerja 0 menit, mesin 17 menit dan seterusnya ya. Jadi ini adalah kesimpulan dari penjelasan tentang tabel di atas ini. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah peta tangan kanan dan kiri adik-adik. Nah, masih dalam proses pembuatan tahu. Akan tetapi ini adalah proses potongnya ini, proses akhirnya. Nah, dapat dilihat di sini ya, pekerjaan pemotongan tahu. Nah, demikian pemotongan tahu. Jadi dilakukan secara manual. Ya, dilakukan secara manual yaitu dengan menggunakan tangan. Jadi adik-adik harus perhatikan perbedaan bentuk-bentuk dari peta yang dari pertama dan yang terakhir ya. Itu harus diperhatikan bagaimana perbedaannya. Karena ini bentuk valid, tidak bisa kita ubah-ubah. Misalnya pekerjaannya di bawah gitu ya. Ini tidak bisa, memang begini bentuknya, udah standarnya ya. Ini pekerjaan pemotongan tahu dilakukan oleh pekerja menggunakan tangan kanan dan tangan kiri. Nah, di mana di sini ada sebelah uraian operasinya, ada jarak ya. Jaraknya ini dalam bentuk meter nih, satu meter, waktunya 1 menit, seperti itu. Ini lambang RE ini apa, Bu? Nah, ini jadi lambang-lambang untuk menjelaskan tentang uraian yang paling sebelah kanan ini. Nah, tangan kanan menjangkau penggaris tahu, dilambangkan dengan
RE itu ya, lambang dengan singkatannya itu demikian. G ini juga demikian. Apa G ini? Ini adalah memegang penggaris seperti itu. Nah, dari sekian penjelasan, mungkin adik-adik ada yang mau menanyakan tentang ini sebelum saya lanjutkan sedikit lagi. Ada? Ya, kita lanjut ya, sedikit Ada, lagi. Bu. Ya, kita lanjut slide berikutnya. Nah, jadi pada saat kita mau memetakan atau menggambar peta, itu kita harus memahami ya bagaimana hubungan dengan operasi. Misalnya, kita harus memiliki nih tujuan buat apa kita operasi ini dilakukan, kemudian apakah operasi ini benar-benar dibutuhkan, seperti itu. Jadi semua ini harus kita kaji terlebih dahulu, ya, terlebih dahulu gitu ya. Nah, berikutnya. Nah, ini juga pertanyaan yang harus kita kuasai, misalnya begitu. Bagaimana kita dengan pemeriksaan? Apakah perlu dilakukan pemeriksaan? Apakah standar yang ditekan untuk memperbaiki mutu tanpa menambah biaya ini berarti seperti itu ya? Bisa dilihat di slide ya. Berikutnya. Nah, berhubungan dengan transportasi, ini juga harus dipertimbangkan karena bagaimanapun kita dalam memindahkan sesuatu, kita membutuhkan tenaga atau membutuhkan biaya, juga harus kita pertimbangkan semua. Nah, jadi ini berikut ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus kita kuasai, ya, harus kita tahu begitu. Untuk apa begitu? Kemudian, apakah benda yang diangkutkan sudah ditempatkan atau ditempatkan pada posisi yang baik untuk dibawa seperti itu. Jadi kita harus mengetahui hal tersebut. Selanjutnya, Mohon ya maaf, dengan Ibu. iya. Ya, mungkin Waktu untuk 20 ini menitnya sudah habis. sekian pemaparan hari ini. Untuk selanjutnya kita bagikan tugas, nanti saya share di grup ya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Isna. Terima kasih, Iya, Bapak sama-sama, Hastanto Bu. sudah membantu. Selanjutnya, Bapak Iya, terima Wayan, kasih, Pak Santo. silahkan memberikan saran dan masukannya. Oke, makasih Ibu Isna. Itu mereka perlu dilatih untuk mengingat simbol-simbol operasi kali ya. Itu Iya, justru benar, paling Pak. penting. Nah, Iya, itu betul. bisa gunakan game Oh untuk iya, biar memudahkan mengingat. Nah, bisa gunakan game sehingga simbol itu yang pertama syarat untuk dia bisa peta itu dibangun untuk setiap aktivitas kerja apa saja, kalau mereka simbol-simbol operasinya itu dikuasai. Itu syarat. Berarti itu yang harus diutamakan, harus diselesaikan dulu satu tahap. Ya, Bu ya. iya Nah, benar, setelah Pak. itu Ibu bisa setelah dia hafal, kemudian bisa menggunakan case. Nah, kalau nanti kita untuk peta kerja untuk bidang-bidang tertentu, kira-kira seperti apa operasi atau petanya. Gitu ya, Bu ya. Iya, Itu iya betul. jauh lebih mudah mereka. Kalau langsung Ibu Iya, menjelaskan operasi ini, itu pasti mereka akan kesulitan. Walaupun Ibu berikan iya, case. Jadi familiar iya, mereka justru belum pada simbol-simbol iya, operasinya. Nah, itu bisa dalam bentuk kuis, simbol ini, iya, Pak. atau bahan-bahannya disajikan di LMS. Kalau WSM punya LMS apa, Bu? Eh, saya masih baru, Pak ya, jadi belum terlalu ini ya, kan, tetapi di Ya, Classroom itu ada, Pak ya. ya Seperti itu. bisa menggunakan LMS di Hmm, Google Classroom juga bisa. Kalau iya, itu artinya kan sama polanya itu. Nah, iya cuma betul, Pak. mana yang harus didahulukan diselesaikan capaian pembelajarannya, nanti Iya, selanjutnya adalah bagaimana dia
membuat peta-peta untuk pekerjaan bidang tertentu sesuai dengan apa yang ingin dikerjakan, proses-prosesnya seperti apa. Apalagi dia sudah berada pada suatu jenis pekerjaan tertentu, dia akan mudah membuat apa peta kerjanya, gitu ya. Peta kerja. Ya, baik, Pak. Ya itu ya. Jadi seperti Ya, itu prosesnya. Tidak, ini memang kelemahan kita itu sering eh, ingin menjelaskan gitu, ngajar tuh seolah-olah menjelaskan sesuatu gitu ya. Ini iya. lambang dijelaskan, udah itu lanjut operasinya. Nah, padahal sebenarnya bisa ditahapin sehingga kalau dia udah menguasai simbol-simbol operasinya, itu cepat mereka nanti dalam berbagai situasi. Nah, atau misalnya nanti buat semacam studi kasus, kalau untuk pekerjaan apa, gitu, kira-kira operasinya seperti apa. Dia bisa men-searching berbagai pekerjaan jenis pekerjaan yang kira-kira mesti dibuat semacam apa namanya peta kerjanya gitu ya. Itu saya kira Bu Isna ya, Iya, selamat baik, Pak. sudah Terima kasih, Pak. Bill. Tinggal terakhir Bu Pak Abdara mudah-mudahan